Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak dosen, Ibu guru PAMO, serta teman-teman yang lainnya. Sini saya mengkondisikan saya sebagai guru dan teman-teman sebagai siswa. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya sudah sudah mengirimkan link absensi yang ada melalui Google Form. Itu kegiatan asinkronus selama 5 menit. Nah, saya mulai pembelajarannya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ibu. Yuk senyum dulu, pagi-pagi harus senyum, jangan cemberut ya. Supaya nanti pikiran kita itu fresh ya anak-anak ya. Jangan cemberut, harus semangat. Ya. Kemudian bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Baik, Bu. Ya, Ibu harapkan semuanya dalam keadaan sehat karena sekarang masa pandemi ya, banyak sekarang keluar virus. Kemudian, untuk itu kita harus menjaga kesehatan. Kemudian Ibu cek dulu di sini di absennya sudah mengisi semuanya ya. Kalian sudah mengisi absen melalui Google Form. Terima kasih anak-anak ya. Kemudian sebelum Ibu selalu mengingatkan kepada kalian untuk mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan memakai masker supaya terhindar dari virus. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memimpin kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, atau anak-anak ada yang mau memimpin doa? Absen 1, Desi, ya. Silakan Desi, pimpin doanya ya. Iya, Bu Guru. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih, Bu Guru. Ya, terima kasih Desi dan teman-temannya yang lainnya. Nah, untuk meningkatkan semangat belajar kita hari ini, kita lanjutkan dengan tepuk PPK, ya. Nah, anak masih ingat kan tepuk PPK? Masih, Bu. Iya. Masih, Bu. Siapa yang mau mimpin? Adik Pandai ya, adik Pandai paling ganteng di sini, ya pimpin. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Iya. Ayo, teman-teman. Sekarang kita akan melakukan tepuk PPK ya. Saya akan pimpin tepuk PPK-nya. Tepuk PPK. Religiusitas nasionalis mandiri gotong royong integritas. Iya. PPK. Iya. Bagus, terima kasih Adik Pandai karena sudah memimpin tepuk PPK-nya. Ya. Nah, untuk lebih semangat, Ibu sebelumnya kan sudah mengajarkan tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Ya, coba ya anak ya. 1, 2, 3. Iya, Ibu. Tepuk semangat. Semangat. Yeay, terima kasih anak-anak. Sudah fresh kan? Sudah siap mengikuti pembelajaran dari Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu sama kalian. Di rumah kalian ada yang memelihara hewan enggak? Ada, Bu Guru. Ada, Bu. Ada, Bu Guru. Hewan apa yang kalian pelihara? Ada burung, Bu Guru. Ada anjing, Burung, Bu Guru. Ada babi, Bu Guru. Bebek, Bu. Anjing. Ada bebek, ayam, kucing, anjing, ya banyak. Nah, dari hewan-hewan tersebut, apakah kalian sudah mengetahui bagian-bagian tubuhnya?
Sudah enggak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Saja coba lihat di hewan di sekeliling rumah kalian itu kan ada ayam. Apa saja bagian tubuhnya yang kalian lihat? Ada Kaki, Bu. kepala, Kepala, Bu. Bu. Ekor. Ada bulu, Bu. Sayap, Ibu. Iya, banyak sekali bagian-bagian tubuh hewan tersebut. Ya, nah dari situ kita akan mempelajari, Nak. Pembelajaran kita hari ini tujuannya dengan mengamati bagian-bagian tubuh hewan tersebut. Nanti melalui video yang akan Ibu putar, kalian bisa mengamati atau mencermati, menganalisis. Menganalisis itu adalah mencermati, sama dengan mencermati, mengamati bagian-bagian tubuh hewan yang pertama. Kemudian nanti anak-anak bisa membuatkan diagram pen tentang perbedaan dan persamaan hewan tersebut. Kemudian nanti setelah itu anak-anak bisa membuat pertanyaan berdasarkan bagian tubuh hewan, fungsinya, persamaan dan perbedaannya tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian di sini Ibu mempunyai video. Nah, coba kalian tonton video ini sejenak. Izin share ya anak-anak. Ibu Guru. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya, anak-anak sudah anak-anak menonton video tersebut? Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu. Nah, dari video tersebut, apa yang anak-anak amati? Apa yang anak-anak lihat? Ada burung terbang, Bu Guru. Terus ada apa lagi? Burung apa yang anak-anak lihat itu? Burung elang, Bu Burung Guru. elang. Iya, ada burung elang. Anak-anak tahu enggak burung elang? Anak-anak tahu yang namanya burung? Tahu, Ibu. Tahu, Bu Guru. Iya. Burung yang makan daging, Ibu. Iya, banyak sekali makan daging ya, termasuk hewan karnivora. Nah, burung elang ini, terutama burung elang yang ada di Jawa itu hampir dia punah. Nah, untuk itu kita harus menjaga, merawatnya dengan cara apa? Dengan cara mengenali dulu bagian-bagian tubuh serta fungsinya, ya. Kemudian di sini Ibu akan menampilkan beberapa bagian-bagian tubuh hewan, ya. Nah, di sini ada beberapa hewan peliharaan. Ya. Coba siapa yang bisa menyebutkan hewan apa yang Ibu tampilkan di sana? Saya, Bu Guru. Iya. Adik siapa itu? Santiari, Bu Guru. Oh iya, Adik Santiari, silakan. Saya lihat di sini ada ikan, Bu Guru. Kemudian ada kucing, ada burung, ada ayam jantan, ada juga bebek, Bu Guru. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Santiari. Iya.
Di sana ada beberapa hewan peliharaan. Nah, setiap hewan peliharaan memiliki bagian-bagian, ada yang sama bagian tubuhnya dan ada juga yang berbeda ya. Nah, perbedaan bagian tubuh hewan tersebut itu disebabkan oleh berdasarkan fungsinya. Tentu saja keterkaitannya dengan apa itu habitat, anak-anak tahu namanya habitat? Tahu Bu Guru. Ya, di Irma apa itu habitat? Kasih tahu teman-temannya. Habitat itu tempat tinggal makhluk hidup Bu Guru. Iya, bagus ya. Jadi habitat itu tempat tinggal hewan. Di samping habitat juga fungsinya tersebut juga terkait dengan cara hidup mereka untuk mendapatkan makanan ya. Nah, pertama Ibu akan jelaskan terlebih dahulu di sini tentang gambar 1 yaitu ikan. Nah, kalian lihat di sana ikan itu memiliki beberapa bagian. Yang terpenting adalah mata, biasa untuk melihat. Kemudian di sini ada insang. Insang. Insang itu adalah alat untuk bernapas pada ikan. Kemudian ada sirip juga untuk berenang dan ekor juga untuk membantu keseimbangan dalam berenang ya. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua, siapa bisa menyebutkan bagian tubuh kucing? Nah, ayo. Adik Yuni. Saya Bu Guru. Ya, Bu Guru. silahkan. Bagian-bagian tubuh kucing yang pertama ada rambut, ada mulut, ada gigi, ada dada, ada cakar, ada telinga, ada mata, ada perutnya, ada ekornya, dan ada kakinya, Bu Guru. Iya, bagus. Sudah hampir lengkap. Ya. Nah, dari hewan kucing tersebut memiliki bagian-bagian tertentu juga. Salah satunya ada kumis. Nah, ada kumis atau misai. Nah, apa sih fungsi misai tersebut? Fungsinya melihat keadaan di sekitar untuk mengetahui atau mendeteksi keadaan di sekitarnya ya. Kemudian ada ekor untuk menjaga keseimbangannya. Kemudian Ibu lanjutkan dengan yang ketiga, gambar yang ketiga di sini ada burung ya. Nah, di sana sudah jelas terlihat bagiannya, ada bagian paruh ya, paruh untuk mencari makan, juga untuk makan, kemudian mata melihat sekitarnya, sayap untuk terbang, kemudian ekor untuk menjaga keseimbangan, dan kaki untuk berjalan atau mencengkram, bisa untuk bertengger juga bisa. Nah, kemudian yang keempat, gambar keempat ini adalah ayam. Ya, ayam jago. Nah, ayam jago. Ada yang memelihara ayam di rumahnya? Ada Bu Guru. Ya, Bu Guru. banyak Bu ya, Guru. karena ini hewannya mudah dipelihara dan setiap hari kita juga makan ya daging ayam. Nah, ya. Di sini sudah terlihat ada jengger ayam. Biasanya itu fungsinya untuk menarik apa namanya? Lawan jenisnya, si betina. Biasanya kalau jengger ayam ini dimiliki hanya pada ayam jantan saja. Kemudian ada paruh untuk mematuk makanan. Kemudian ada gelambir. Nah, biasanya di pagi hari kalian mendengar nggak ayam berkokok? Mendengar nggak? Mendengar Bu Bu Guru. Guru. Ya, kalau ayam sudah berkokok itu tandanya sudah pagi ya. Kemudian di sini ada dada, tempat jantung. Kemudian ada perut, tempat fungsinya untuk saluran pencernaan, kemudian ada ekor, kemudian ada juga kaki. Nah, gambar yang terakhir di sini, nah itu gambar bebek. Ya, di sini fungsi bagian tubuh bebek tersebut yang pertama ada paruh. Kalau binatang itu paruh namanya ya. Mulutnya itu namanya paruh, kemudian ada berbagai jenis paruh. Kalau bebek ini paruhnya dia pipih
panjang. Ya, kemudian ada bulu untuk melindungi tubuhnya, kemudian ada di sini perut ya untuk menyimpan makanan, kemudian ada mata untuk melihat sekitarnya, sayap untuk berenang, kemudian ekor juga untuk menjaga keseimbangan saat dia berenang ya. Nah, sampai di sana dulu ada yang bertanya, Nak? Apa sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Sudah Sudah jelas, jelas, Bu. Bu. Sudah jelas, Ibu. Ya, kalau sudah Bu, boleh nak nanya sama kalian, kenapa bebek itu di dalam mencari makanan tidak terperosok dia kakinya? Kalau kita kan ke lumpur itu bisa terperosok, ya. Kalau bebek kenapa dia tidak terperosok kakinya ini? Ada yang bisa jawab, Nak? Saya, Karena Bu Guru. Iya, coba. Karena kaki bebek memiliki selaput. Iya, pinter. Pera, tepuk tangan dulu untuk Pera. Ya, kaki bebek ini tidak akan tenggelam dalam lumpur karena ada selaputnya. Ya, di samping itu juga ada bulunya tidak akan basah meskipun berenang dalam air karena ada lapisan anti airnya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya dari bagian-bagian tubuh ini nantinya anak-anak di LKPD akan membuat bagian-bagian tubuh mencari persamaan dan perbedaan dari setiap bagian tubuhnya tersebut. Nah, dari bagian tubuhnya ini anak-anak nantinya bisa membuat pertanyaan ya. Nah, membuat pertanyaan di pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah membuat pertanyaan. Nah, ciri dari pertanyaan yang baik untuk wawancara, ada yang tahu, ada masih ingat, Nak? Adik Dewayu, masih ingat, Nak, ciri pertanyaannya bagaimana? Masih, Ibu. Iya. Coba. Harus jelas, Ibu. Iya, harus jelas pertanyaannya. Kemudian harus ada kata tanya juga ya. Topiknya juga harus sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kemudian jawab pertanyaan tersebut bersifat dia menggali, tidak menimbulkan atau mencari pertanyaan yang jawabannya singkat, iya atau tidak. Kemudian ingat, dalam membuat pertanyaan itu harus menggunakan kata tanya, yaitu adik Simba. Anak-anak masih ingat enggak? Apa itu adik Simba? Kepanjangan dari adik Simba. Adik Irma, coba. Adik Simba. Adik Simba. Iya, kata Apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Gitu kayaknya Bu Guru. iya, bagus. Tapi kurang lagi satu, Nak. Itu kapan? Kurang ya, Nak ya? Kayaknya itu ya. Oh Ya, makasih iya. ya, Adik. Ya, Nak apa? Ya. Kemudian pertanyaannya tersebut juga harus saran, bahasanya juga harus benar ya. Nah, itu. Kemudian teknik bertanya. Sebelumnya ciri dulu. Ciri kalimat tanya. Ya, ciri kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya, diawali dengan kata tanya, kemudian biasanya kalimat tanya itu sering menggunakan akhiran kah di belakangnya. Nah, bagaimanakah? Nah, seperti itu ya, Nak ya. Atau siapakah? Nah, bisa ya. Kemudian teknik pertanyaan yang dapat meningkatkan keterampilan kalian dalam berkomunikasi. Teknik pertanyaan, ada pertanyaan tertutup, salah satunya ada pertanyaan terbuka ya. Kalau tertutup pertanyaannya itu singkat jawabannya, ada jawabannya ya atau tidak. Sedangkan pertanyaan terbuka itu jawabannya luas ya. Bu, contohkan satu pertanyaan, nanti kalian coba buat pertanyaannya ya. Nah, di sini contoh pertanyaan kepada seorang peternak hewan. Bu, contohkan menggunakan kata tanya apa?
Ya. Nah, apa yang Bapak berikan untuk mengembangbiakkan hewan bebek ini menjadi lebih banyak? Ya, tuh. Yang lainnya, coba. Siapa yang bisa membuat suatu pertanyaan? Adik Pande. Ya, silakan Dek Pande. Bisa? Iya, Ibu, bisa Iya. buat Iya, pertanyaan coba. misalnya kepada orang yang memelihara binatang. Misalnya contohnya kucing. Ya, coba. Di mana Bapak membeli kucing tersebut? Seperti itu, Ibu. Iya, di mana membeli kucing tersebut? Ya, bisa. Ya, tepuk tangan dulu ya, Nak ya. Bagus ya. Nah, kemudian itu tentang beberapa hal dalam membuat pertanyaan ya. Nah, sekarang kalian Ibu tugaskan setiap anak mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan melalui linknya melalui WA Group. Nah, di sana anak-anak bisa langsung mengetikkan jawaban kalian. Ya, nah silakan anak-anak kerjakan terlebih dahulu. Nah, sebelum anak-anak mengerjakan, anak-anak boleh mencari sumber di internet, kemudian mencari bahan ajar yang Ibu sudah kirimkan, boleh di sana mencari jawabannya. Nanti jawaban tersebut akan anak sajikan, meskipun nanti anak-anak langsung dapat nilainya di sana melalui Google Live Worksheet muncul, tetapi anak-anak tetap harus mempresentasikan, menyajikannya, ya. Nah, seperti itu. Nanti kita akan sajikan di kegiatan sinkronus yang kedua. Ya, silakan anak-anak kerjakan. Ya, sudah anak-anak? Sudah dikerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu Guru. Iya, anak-anak sudah masuk kegiatan sinkronus yang kedua. Anak-anak masih tetap semangat, nak? Masih, Bu Guru. Masih, Bu Nah, Guru. kemudian sebelum kita menyajikan materi, kita akan ice breaking dulu ya. Nah, Ibu tampilkan contoh ice breaking yang akan kita lakukan bersama-sama. Nah, di antara anak-anak pasti ada yang sudah ini mengetahui ice breaking-nya. Adik Nopi pasti sudah ini tahu, karena Adik Nopi sering Ibu lihat nyanyi-nyanyi itu ya. Nah, ini ice breaking-nya, Nak. Ular itu, cacing itu, semut itu. Ya, itu sepintas ice breaking yang Ibu contohkan melalui video. Nah, sekarang Ibu pimpin ya ice breaking-nya. Anak-anak melakukan suatu gerakan. Kalau Ibu bilang ular, ular itu kan panjang, Nak ya. Tapi gerakan kalian itu begini. Ular itu panjang, ya. Ya. Kemudian cacing itu pendek. Nah, seperti itu, ya. Ibu pimpin dulu, nanti kalian yang gantian memimpin teman-temannya. Ya, Nak ya? Ya. Tolong dihidupkan mic-nya ya, Nak ya. Ya, biar Ibu tahu. Yuk. Cacing itu Pendek. pendek, ya. Pendek. Ular itu pelan-pelan. Ular itu Panjang. Panjang. Cacing itu
Pendek. Ular itu Panjang. ya, pelan-pelan ya. Karena ini memerlukan konsentrasi juga, Nak ya. Kemudian di samping ada ular dan cacing, ada juga gajah dan semut. Nah, kalau gajah gimana, Nak? Kecil apa besar? Besar. Kalau semut, Kecil. ucapan kita sesuai dengan bentuknya, gerakan tubuh kita berbalik dengan bentuknya, ukuran bentuknya ya. Kalau gajah besar. Nah, kalau semut kecil. Nah, seperti itu, Nak ya. Nah, kita coba. Ayo konsentrasi, siap-siap. Gajah Besar. semut Kecil. ular Panjang. cacing Pendek. pendek ya. Ya, sekarang giliran kalian. Nah, coba adik Nopi yang mimpin temennya, yuk. Ya, Bu Guru. Ya. Ikut aja ya. Oke, ayo teman-teman kita peregangan dulu ya. Yang pertama ular sama apa ya, cacing. Kalau salah jangan diketawai ya. Cacing, ya. Cacing itu Pendek. ular itu Panjang. semut itu Besar. gajah itu Kecil. saya belum sarapan Ibu. Iya. Saya Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Dek Nopi. Ya, cukup sekian ice breaking-nya ya. Kita kembali ke materi untuk penyegarannya. Sudah ya. Sekarang anak-anak sudah mendapatkan nilai kan? Anak-anak karena sudah mengirimkan tugas kalian mengetikkan jawaban kalian di AKPD-nya. Sekarang coba kita bersama-sama berdiskusi hal-hal apa saja atau bagian-bagian apa saja dari kedua gambar tersebut yang anak-anak amati dari kedua gambar tersebut. Ya. Nah, di sini ada 2 ekor serangga ya. Di sini ada laba-laba dan ada kumbang. Ya, anak-anak menyebutkan sudah menuliskan jawaban kalian itu bagian-bagian bagian-bagian hewannya, kemudian nanti anak-anak tuangkan ke dalam diagram Venn, itu persamaan, perbedaan, kemudian dari kedua hewan di atas nanti buat pertanyaan ya. Nah, anak-anak berapa nilai yang anak-anak peroleh tadi? Setelah mengerjakan LKPD yang Ibu kirim. Adik Yuni berapa dapat? Saya betul semua, Bu Guru. Wih, pinter. Ya, adik Eka Arianti berapa dapat, Nak? Saya dapat 90, Bu. 90. Salah satu. Ya, bagian mana yang salah, Nak? Di bagian jumlah kaki laba-laba saya salah, Bu. Oh, jumlah kaki laba-laba. Salah ya. Yang lainnya berapa jumlah kaki laba-laba seharusnya? Adik Eka berapa jawab? Oh iya. Jadi adik Eka kurang teliti mengamati gambar tersebut ya. Kaki laba-laba itu jumlahnya 8 ya. Kalau Ya, kumbang Bu. itu 6 ya. Yang lainnya. Adik Desi berapa dapat?
Saya dapat 90 juga, Bu Guru. Iya. Bagian mana adik salah? Saya salahnya buat ciri-ciri kumbang, Bu Guru. Ya. Apa yang adik buat ciri-ciri kumbangnya itu? Ciri-ciri kumbangnya saya buat tidak punya rahang. Ciri-ciri kumbang tidak punya rahang. Dia punya rahang apa dia punya? Untuk mengunyah. Oh iya. Kumbang itu mempunyai rahang untuk mengunyah. Rahang pengunyah. Sedangkan laba-laba itu mempunyai rahang penusuk untuk menggigit mangsanya. Ya, Nak ya? Nah, kemudian ada nak tanggapan lain? Teman-teman yang lainnya, anak-anak yang lainnya, ada nak memberikan tanggapan terhadap jawabannya Desi yang kurang, kemudian tadi jawabannya siapa ya rasanya itu yang kurang? Irma ya? Bu lupa. Irma tuh Saya, Bu. ya, Eka ya, tadi kurang jawabannya ya, belum mendapatkan nilai 100 ya. Nanti diperbaiki lagi jawabannya ya, Nak ya. Nah, apa? Anak-anak berdasarkan kegiatan pembelajaran hari ini ya, Ibu memperjelas mengkonfirmasi ya. Sebelum Ibu mengkonfirmasi di antara anak-anak pembelajaran hari ini, apa yang anak-anak peroleh dari pembelajaran hari ini? Siapa yang tahu? Apa manfaat yang kita peroleh dari pembelajaran hari ini? Apa? Mengetahui Bu Guru. bagian tubuh hewan, Bu Guru. Ya, Iya, sama Bu Guru. Iya, mengetahui bagian tubuh hewan juga. Nah, Ibu lupa tadi siapa yang belum yang salah bagian pertanyaan ya? Bagian pertanyaan. Nah, ada yang salah di bagian pertanyaannya membuat pertanyaan? Adik Dewayu? Benar nggak? Saya dapat 100 Ibu tadi. Wih, benar berarti ya, dah bagus. Berarti kalian sudah bisa membuat pertanyaan. Jadi, dari pembelajaran ini kita dapat, satu anak-anak tadi sudah bilang, dapat mengetahui bagian-bagian tubuh hewan, kemudian dapat serta fungsinya di sana, kemudian nanti anak-anak sudah bisa membuat diagram pertanyaannya, ya Nak ya. Nah, anak-anak harus menjaga juga kelestarian lingkungan kalian seperti hewan maupun tumbuhan yang ada di sekitar kita, karena itu merupakan salah satu sumber daya alam yang kita juga perlukan setiap harinya untuk makan, ya Nak ya. Nah, kemudian untuk kegiatan selanjutnya, untuk memahami, Ibu mengetahui juga seberapa kemampuan kalian dalam menangkap pembelajaran hari ini, Ibu berikan kalian tes evaluasi yang Ibu kirimkan melalui WA Group. Anak-anak bisa mengerjakan di Google Form ya. Nanti bisa kalian upload pekerjaan kalian di sana, kalian tulis di Google Form ya. Evaluasinya, silahkan bisa kalian kerjakan mulai dari sekarang ya. Ya, sudah anak-anak? Apakah sudah selesai? Yuni sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu Desi? Guru. Desi sudah, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah semuanya ya. Nah, sini juga Ibu cek sudah semuanya mengirim jawabannya. Nah, dari hasil evaluasi kalian, ada beberapa yang
jawabannya kurang tepat. Ya, tentang bagian tubuhnya ada yang terbalik. Ya. Di sana harusnya bagian bebeknya itu kaki, kalian sebut selaput. Ya, seperti itu nak ya. Itu kurang ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, sebelumnya supaya kalian nggak mumet otaknya nanti pulang, kita nyanyi dulu nak ya. Biar semangat masih. Sampai di rumah juga masih semangat kalian. Kita nyanyi lagu Miau Miau. Nah, siapa yang suka nyanyi lagu Miau Miau? Saya. Ayo, kita sama-sama nyanyi nak ya. Hidupkan mic-nya ya. Kita sama-sama bernyanyi ya. Ya. Maaf ini ada gangguan. Nyanyi sama-sama nak ya. Tuh, 2, 3. Belum mulai, masih musiknya ya. Semangat Ibu. Ya, meong meong. Jabi kuling, mengeding-eding, wen mokoh-mokoh, terang-terang, merusuhin. Meong paling Jabi kuling, bikul gede-gede, wen mokoh-mokoh, terang-terang, merusuhin. Iya, tepuk tangan nak ya. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini ya. Untuk pembelajaran besok, Ibu sampaikan kita masuk ke pembelajaran yang keempat ya. Nanti untuk mempersiapkannya, kalian bisa baca-baca dulu bukunya di rumah ya. Untuk lebih jelasnya, Ibu ajarkan besok lagi, nak ya. Nah, kemudian sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Adik Irma, tolong ya pimpin doanya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Ya, silahkan Adik Irma. Iya, teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu agar kita semua selamat sampai di rumah. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih, Bu Guru. Ya, terima kasih anak. Kalian sudah bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, Ibu ucapkan selamat beristirahat. Ya, sampai ketemu besok. Om Santi 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 Om. Ya.